Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan menerangkan mengenai titik berat dan titik massa. Tapi sebenarnya itu adalah dua buah konsep yang sama. Titik berat dan titik massa adalah titik di mana dari keseluruhan baik masing-masing dalam bentuk bisa garis, bisa bangun datar, bisa bangun ruang, itu semuanya berpusat di situ. Jadi misalkan gini, Pak Jul punya persegi panjang. Titik pusatnya otomatis itu kan pertemuan dari diagonalnya. Katakanlah di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik berat. Atau misalkan ini bentuknya adalah sebuah lembaran, ya, lembaran seng atau lembaran apa yang berbentuk seperti ini, maka titik masanya juga berada di sini. Nah, inilah yang semua titik di mana semua massa itu berkumpul. Jadi kalau kita misalkan mengganggu sebuah di salah satu titiknya, misalkan di sini saya ganggu dalam artian saya kasih beban aja, saya kasih beban segini. Nah, otomatis dia nanti akan tidak seimbang. Seperti itu. Karena apa? Karena pusat beratnya sudah tidak berada pada titik ini lagi. Sudah berubah. Nah, itulah definisi dari titik berat atau titik massa, yaitu titik di mana titik tersebut adalah kumpulan dari massa atau berat dari objeknya. Objeknya itu berupa bisa bangun datar, bisa bangun ruang, bisa sebuah garis. Seperti itu. Nah, rumusannya adalah seperti ini. Ini kalau titik berat ya. X0 karena ini 3 dimensi ya. Ini 3 dimensi ya ini. Koordinatnya ada sumbu X, Y, dan Z. Sedemikian hingga kita kalau menentukan titik beratnya kita harus ada 3 titik juga. Ada X0, Y0, dan Z0. Nah, di sini ada tanda sigma WI XI. XI-nya itu diperoleh dari, jadi misalkan seperti ini. Nah, X ini Y. Katakanlah ini yang kesini itu Z ya. Nah, seperti ini. Nah, XI ini diperoleh dari ini. Ini XI. Y-nya diperoleh dari mana? Nah, ini YI. Nah, itu yang mestinya kalian perhatikan. Jadi titik ini kita memperoleh XI, YI. Kita bisa masukkan ke dalam sini. Karena ini konteksnya 3 dimensi ya, makanya ada 3. Seperti itu. Kalau ini mau cari titik Z-nya berapa? Berarti tinggal dicari Z-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau ini berat ya, karena ini kan bangunan berat ya. Karena ini fokusnya kan titik berat. Berarti lembaran seng ini beratnya berapa? Dihitung. Seperti itu. Karena ini kan hanya ada satu bangunan saja, satu lembaran. Maka nanti unsurnya hanya satu, WI, W1 saja. Tapi kalau misalkan nanti bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini sengnya. Nah, ini berarti berapa? Ini ketemu, ini X1, anggap X1 ya, ini X2, ini Y2. Nah, berarti ini tadi W1, ini W2. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dikumpulkan saja, dijumlahkan. Jadi kalau misalkan kita mau cari titik berat dari bangun ini ya, dua buah seng ini, berarti X0 sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dibagi dengan W1 ditambah W2. W1 berat plat seng ini, W2 berat plat seng yang ini. Seperti itu. Ini baru titik X0-nya.
sekarang Y0 sama dengan Y1 kali W1 ditambah Y2 kali W2 per W1 tambah W2. Ini bisa dikatakan sigma XI WI per ini sigma W sama dengan ini sigma YI WI per sigma WI ya mestinya ya. Nah, seperti ini. Ini asal muasalnya. Seperti itu. Begitu juga ini bentuknya bentuk bangun datar. Nanti kalau bentuknya seperti garis seperti ini misalkan ya. Nah, tentukan titik beratnya dari garis seperti ini. Nah, ini X, ini Y. Nah, garisnya seperti ini. Di manakah titik beratnya? Itu nanti sama. Gitu. Caranya sama seperti ini. Begitu juga nanti kalau konteksnya bangun ruang ya. Ini konteksnya bangun ruang. X0, Y0, Z0. Seperti ini. Dan ini masing-masing rumusan titik beratnya. Kalau untuk menentukan nilai Y0-nya. Biasanya nanti dalam konteks menemukan titik berat maupun titik massa itu kita pasti menggunakan bantuan koordinat. Seperti itu. Kita langsung saja ya ke pemahaman soalnya. Nah, ini langsung ada soal. Di sini saya gambar ulang agar kalian paham. Ya. Pak Jul gambar ulang agar kalian paham. Di sini 6, di sini 2, 4, di sini 3, di sini 4. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Letak titik berat bangun pada gambar di atas. Tahapannya. Nah, tahapannya Pak Jul bagi bangun ini ke dalam 2 bagian. Nah, seperti itu. Ini adalah bangun pertama. Ini adalah bangun kedua. Nah, ini bangun pertama. Karena bangun pertama bisa Pak Jul tulis XI, YI ya ini ya. Bangun pertama itu titik pusatnya di mana? XI, X1, Y1. Berapa ini? Ambil aja pertolongan di sini. 1, 2. Ya kan? Oh, sorry. Ini setengahnya 3. Ini berarti 1,5. 1,5. Nah, ini koordinatnya adalah karena apa? Ini tengah-tengah antara 0 sampai dengan 3, separuhnya itu kan 1,5. Berarti 1,5. Ini yang bangun 1. Bangun 2 sekarang. X2, Y2 berapa? Ini ada 6. Separuhnya berapa ini berarti? Berarti 3. Nah, ini antara 3 sampai dengan 4. Tengah-tengahnya berapa? Berarti tengah-tengahnya adalah, ini Pak Jul perpanjang ya. Tengah-tengahnya adalah tentu 3,5. Berarti X2, Y2-nya adalah 3,5. Sekarang luas 1. Luas 1 sama dengan panjang kali lebar ya. Luas 1 dilihat di sini 2, ke sini 2, ke atas 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Luas 2 sama dengan juga panjang kali lebar. Dari sini ke sini 6 ya. 6 dikali 3 ke 4, 1 sama dengan 6 cm. Maka kita bisa menghitung titik
letak titik berat dari soal nomor 3 ini, X0 sama dengan XI dikalikan dengan luas, itu biasanya simbolnya pakai L ya. L1 ditambah X2 kali L2 dibagi L1 tambah L2 sama dengan X1 nya ini kali 6, berarti 1 kali 6 ini ya, 1 kali 6 ditambah 3 kali 6 dibagi 6 tambah 6, 6 ditambah 18 berarti 24 ya, dibagi 12 sama dengan 2. Sekarang Y-nya berarti Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 dibagi L1 tambah L2 sama dengan Y1, kita lihat di sini 1,5 kalikan 6 ditambah 3,5 kalikan 6 dibagi 12 ya, sama dengan ini berapa ini? 1,5 kali 6 itu 9 ditambah 3,5 kali 6 itu adalah 21 ya. Berarti 9 tambah 21 itu 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Nah, inilah titik beratnya, yaitu 2,2,5 atau 2,5 ya. Seperti itu. Ada ya yang A. Oke, berikutnya yang nomor 4. Ini Pak Jul hanya mengerjakan untuk yang fokus titik berat ya. Nanti untuk bab yang lain silahkan bisa dicari di video lain. Soalnya kalau Pak Jul menerangkan langsung keseluruhannya nanti malah pada bingung. Oke, ini 10, ini 30, 10, 20, 30. Oke, kita mulai. Kita bagi bangun ini menjadi 2. Ini adalah bangun 1, bangun 2, sama seperti halnya tadi. Nah, ini otomatis titik tengahnya di sini ya. Ini enggak pas, enggak masalah, yang penting sudah ada perkiraannya. Nah, ini antara 0 sampai, kita fokus ke bangun 1 dulu ya. Bangun 1 kita punya titik pusatnya adalah ini. Tengah-tengah antara 0 dengan 30 tentunya adalah 15. Y-nya tengah-tengahnya adalah 0 sampai dengan 10, tengah-tengahnya jelas 5. Jadi di sini pasti 5. Di sini mestinya adalah 15, ya kan? Berarti 15,5. Dan luasnya, luas 1 sama dengan panjang kali lebar. 30 kali lebarnya 10 sama dengan 300. Sekarang fokus ke bangun 2. Bangun 2 sama ya di sini. Ini 10 sampai dengan 30. Tengah-tengahnya adalah jelas 20. Ini juga karena mestinya sinkron ya, di sini 15 ya. Ini karena gambarnya Pak Jul tidak pakai penggaris, jadi ngasal aja, jadi kayak tidak pas gitu. Tengahnya X-nya adalah 15. Y-nya jelas 20. Luas 2, bangun 2 adalah panjang kali lebar. Kita hitung. Antara 10 sampai 20 adalah jelas 10. Antara 10 sampai dengan 30 adalah 20. Sama dengan 200. Kita bisa langsung menghitung untuk nilai, bukan nilai ya, koordinat masing-masing titik beratnya. X0 sama dengan X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 dibagi L1 tambah L2.
X1 nya jelas 15 kali 300 ditambah dengan X2 nya 15 kali 200 dibagi dengan 300 tambah 200 sama dengan ini dapat 4.500, ini dapat 3.000, berarti 7.500 dibagi 500. 75 bagi 5 adalah 15. X nya sudah ketemu. Berikutnya Y0 sama dengan Y0 itu pakainya Y ya, sorry salah. Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 dibagi L1 tambah L2 sama dengan, kita lihat Y1 nya 5 kali 300 ditambah dengan 20, Y2 nya kan 20 kali 200 dibagi dengan 500 sama dengan 5 kali 3 1.500 ya, ditambah dengan 4.000 berarti 5.500 dibagi 500 dapat 11. Jadi titik beratnya berada pada pada 15,11. Ada ya yang B. Berikutnya, nah ini yang dinantikan, ini yang mungkin bagi sebagian dari kalian mungkin ini susah ya, tapi sebenarnya ini mudah sekali ya. Ini sebuah bangun kawat, malah ini kawat ya. Bagaimana caranya? Kita gambar juga terlebih dahulu ya. Digambar pakai bantuan koordinat. Ingat, Pak Jul bilang pakai bantuan koordinat. Oke, nomor 1. Jadi mulai dari sini ya. Yang Pak Jul gambarnya juga harus sinkron. 4 Nah, seperti ini. Kita pakai bantuan sumbu koordinat untuk mengerjakan ini. Tarik saja. Sumbu X, sumbu Y, ya. Berarti di sini kan 4, ya kan? Berarti ini adalah 12. Ya kan, sini 4, ini 8, itu kan otomatis 12. Sini adalah 4, sini 10. Sudah ketemu. Ini ada banyak unsurnya ini. Nah, kita anggap kawat yang pertama ini adalah kawat pertama. Kemudian ini adalah kawat kedua. Kemudian yang di atas sendiri ini adalah kawat ketiga. Terus yang paling pinggir ini adalah kawat keempat. Nah, kita mulai ya. Kita identifikasi satu persatu. Yang kawat pertama. Kawat pertama itu dari sini sampai dengan sini. Ya. Antara 0 sampai dengan 10. Tengah-tengahnya berapa? 5. Y-nya berapa? Y-nya jelas 4. Selesai. Sekarang luasnya kawat. Anggap ini 1 cm. Ya. Anggap ini 1 cm. Berarti panjang kali lebar. Berarti sama dengan panjangnya 10 kali 1. 10 cm. Bangun 2 sekarang. Bangun 2, X-nya jelas adalah 4. Ya. Karena kan dia tegak lurus kayak gini. Ya, jelas 4.
Kemudian tengah-tengah atau Y-nya dari bangun 2 ini adalah tentunya di sini. Dari sini sudah 4, tengah-tengahnya adalah setengahnya dari 8 berapa? 4 juga. 4 ditambah 4 di sini 8. Berarti inilah titik tengahnya. Berarti 4,8. Luasnya kita bisa panjang kali lebar. Lihat panjang. Kalau dari sini kan cukup 1 cm. Ini panjangnya 8. Berarti 8 kali 1. 8 cm. Bangun 3 sekarang. Jelas kelihatan bangun 3 untuk titik pusatnya adalah pada 4 di X-nya. Di Y-nya jelas 12. Luasnya sama dengan 4 kali 1 karena panjangnya 4. Dikali 1 sama dengan 4 cm. Karena ini garis ya. Kemudian yang keempat, bagian sini jelas titik pusatnya ada di sini. 10, tengah-tengahnya antara ini 8, jelas 4. Tengahnya kan 4. Ini Pak Jul salah ini. Ini mestinya bukan luas tapi panjang ya. Mestinya panjang. P, pakai P. Panjang ini nggak perlu dikali 1. Panjangnya yang keempat ini adalah 8 cm. Langsung saja. Karena ini kan berupa garis. Kawatnya berupa garis gitu. Nah, kita langsung cari titik beratnya. X0 sama dengan X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah X3 kali P3 ditambah X4 kali P4 dibagi P1 tambah P2 ditambah P3 ditambah P4 sama dengan X-nya 5 kali 10 ditambah 4 kali 8 ditambah 4 kali 4 ditambah 10 kali 8 dibagi dengan 10 tambah 8 tambah 4 tambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 50 ditambah dengan 32 ditambah dengan 16 ditambah dengan 80. 178 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah sekitar 5,93 cm. Kita tentukan yang Y-nya. Y0 sama dengan Y1 P1 ditambah Y2 P2 tambah Y3 P3 tambah Y4 P4 dibagi P1 P2 tambah P3 tambah P4 sama dengan, tinggal ini mengoperasikan 4 kali 10 ditambah 8 kali 8 tambah 12 kali 4 tambah 4 kali 8 dibagi dengan ini berapa? 16, 30 ya. 30 sama dengan 184/30 sama dengan 6,13 cm. Nah, selesai. Oke, gitu ya. Jadi titik pusatnya dari kumpulan dari beberapa kawat ini adalah X-nya pada 5,93 dan Y-nya 6,13. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada video pada subbab lainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.